Film horor menjadi genre yang tidak pernah absen dari produksi para sinias. Selain waktu produksi yang tidak terlalu lama dibanding genre lain, film dengan genre horor cenderung lebih mudah menarik minat penonton untuk datang ke bioskop karena sensasi yang didatangkan bisa menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Oleh karena itu, beberapa orang mungkin akan memutuskan pergi ke bioskop untuk menonton film horor. Maka dari itu, kali ini Home Cinema akan memberikan 7 rekomendasi film horor yang wajib sobat tonton di tahun 2023. Yuk tonton videonya sampai selesai. 1. Susana Malam Jumat Kliwon. Film ini merupakan remake dari film berjudul sama yang dirilis pada tahun 1986 silam. Film ini menceritakan tentang seorang penulis novel misteri bernama Ayu Sutrisna. Kisah ini bermula saat Ayu yang sedang mengalami kegagalan dalam menulis novel barunya. Lalu ia dan kekasihnya bernama Anton memutuskan untuk pergi ke sebuah rumah kosong di tengah hutan demi mencari inspirasi. Namun di sana mereka malah mengalami kejadian yang menyeramkan. Mereka berdua merasakan adanya kehadiran sosok yang mengerikan dan mengintai mereka. Ayu kemudian menemukan sebuah buku harian tua milik Susana yang isinya sangat mengerikan. Dalam buku itu Ayu menemukan cerita tentang Susana yang meninggal pada malam Jumat Kliwon dan menjadi sundel bolong. Setelah membaca buku harian itu, Ayu pun mulai dihantui oleh sosok mengerikan itu. Dua Kutukan 9 Setan. Film ini berkisah tentang 5 sahabat yang sedang berlibur ke kawasan Gunung Bromo. Setibanya di lokasi villa, ternyata wujud villanya tidak sesuai dengan iklan. Kondisinya tidak terawat, bahkan tampak dari luar cukup menyeramkan. Sejak hari pertama menginap di villa tersebut, mereka mendapatkan teror yang mengerikan. Mereka seringkali melihat penampakan hantu Belanda. Hal tersebut membuat kelima sahabat ini bertengkar. Ada yang ingin ganti villa dan pulang, dan ada juga yang mempertahankan menginap karena hanya beberapa hari saja. 3 Kisah Tanah Jawa Chapter 1 Pocong Gundul. Film ini bercerita tentang sang pocong gundul bernama Walisdi. Ia merupakan seorang dukun yang terkenal karena kesaktiannya. Sebelum Walisdi meninggal dunia, dia sempat menyampaikan pesan kepada istrinya. Ia hanya ingin tali pocong bagian kepala saja yang dilepas. Hal ini ia lakukan karena telah membuat sebuah perjanjian dengan sosok gaib Banaswati. Akibat semasa hidupnya yang selalu berkutat dengan ilmu hitam dan dunia gaib, ketika Walisdi meninggal, ia seperti membawa suatu energi yang memberinya sebuah kekuatan. Maka dari itu, meskipun Walisdi telah meninggal, ia dapat berinteraksi dan juga mengganggu manusia. Ia merupakan sosok gaib yang energinya paling kuat. 4 Tari Kematian. Film ini mengisahkan tentang seorang yang masih duduk di kelas 10 SMA bernama Kinara. Kinara memiliki cita-cita untuk menjadi penari yang handal. Ia terinspirasi ibunya sendiri yang dahulu merupakan seorang penari terkenal di desanya. Tetapi sangat disayangkan, impiannya untuk menjadi seorang penari tidak sama dengan bakat menari yang dimiliki. Karena kemampuan menarinya yang sangat terbatas, Kinara selalu menjadi bahan olokan teman-temannya. Hingga pada suatu ketika, Kinara mengikuti program study tour ke sebuah pulau. Di pulau itu, Kinara mempelajari sebuah tarian kuno bernama Tari Pangarep, yaitu milik dari seorang Dewi Batari. Menurut warga di pulau tersebut, tarian tersebut bisa membawa malapetaka, bahkan akan menyebabkan kematian. Sepulang dari study tour, banyak sekali hal aneh dan tidak wajar yang terjadi terhadap Kinara. Kinara yang pada awalnya tidak pandai menari tiba-tiba menjadi mahir. Namun hal itu justru mengancam nyawa orang-orang di sekitarnya. 5 Kutukan Peti Mati. Film ini merupakan hasil adaptasi dari novel karya Astrid Diana Savitri yang berjudul Sarcophagus Onrus. Film ini menceritakan kisah seorang mahasiswi jurusan arkeologi bernama Bramanto Putra. Ketika sedang menelusuri Pulau Onrus, Bramanto menemukan sebuah buku catatan kuno yang telah lama terkubur di sana. Lalu ia meminta bantuan temannya bernama Susan Sriwati untuk meneliti buku yang ditemukannya. Namun hal itu justru berakibat fatal setelah Susan tak sengaja membaca mantra di buku tersebut. Penelitian tersebut justru menjadi malapetaka bagi mereka karena membuat arwah penasaran bangkit dan merasuki Susan. Bram pun meminta tolong pamannya untuk menyelidiki kasus Susan. Ternyata ada sosok iblis yang tengah memburu jiwa Susan.
Mengetahui hal tersebut, Bramanto pun berusaha untuk menyelamatkan Susan dari arwah penasaran yang mengerikan itu. Enam Mantra Surugana. Film ini mengisahkan tentang sosok perempuan bernama Tantri yang mengalami berbagai kejadian menyeramkan sejak tinggal di asrama kampus. Hal inilah yang membuat senior Tantri curiga mengenai kejadian tersebut. Mereka menduga hal itu terjadi karena Tantri tinggal di kamar Arum, sahabat mereka yang sebelumnya hilang secara misterius, dan diikuti pula oleh hilangnya mahasiswa lain bernama Lucky. Namun keesokan harinya, suasana kampus gempar saat Tantri menemukan mayat Lucky sudah membusuk. Tantri pun mengaku mendapat bisikan misterius kalau Lucky bunuh diri secara mengerikan. Karena menyadari Tantri mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, Asta dan teman-temannya pun meminta Tantri mencari Arum. Tantri akhirnya menemukan buku kuno berisi mantra. Dia juga menyadari jika mantra tersebut dirapalkan, maka akan bisa membuat seseorang terbunuh. Mantra yang terlanjur terucap ternyata membangkitkan iblis Surugana yang meminta korban nyawa. Oleh karena itu, mau tidak mau mantra harus dibalikan, dan buku kuno tersebut harus dihancurkan, atau mereka sendirilah yang hancur. 7. Mama. Film ini bercerita tentang Dinda, seorang anak yang baru lulus sekolah dasar. Pada usia yang masih sangat belia, Dinda harus kehilangan sosok ibu yang sangat ia kasihi karena kecelakaan. Untungnya ayah Dinda berhasil selamat. Dengan sederet luka dan trauma yang dialami, mereka memutuskan untuk pindah ke rumah keluarga yang sudah sangat tua, bertujuan untuk menenangkan diri. Mereka justru harus berhadapan dengan sosok misterius yang mendiami rumah tersebut. Dengan penggambaran yang sangat gelap dan mistis, sosok tersebut sangat kesepian dan hadir dalam wujud seolah-olah seorang ibu. Nah, itulah tadi rekomendasi 7 film horor Indonesia yang akan tayang di tahun 2023. Dan jangan lupa siapkan nyalimu untuk menonton film horor tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Sandul pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.